hari ini seperti episode sebelumnya ya gitu. Jadi kita mendatangkan atau membawa seseorang guest star gitu ya, Oh yang iya, yang gestar tentu yang luar biasa ya. tentu ini inspiratif buat kita semuanya. Betul. Banyak ilmunya, kemudian pokoknya experience-nya luar biasa. Pencapaiannya dia, Wah, wah, itu pencapaiannya luar biasa. mantap Jadi gitu ya. jadi inget waktu kita kemarin di Bali ya, Pak. Iya, Oh, gitu ya. pegangan dulu. Banyak banget penghargaannya loh, keren. Tapi sebelum kita mulai, kita harus ini ya, yel dulu, ya kan? Yel kebanggaannya kita dong. Oh iya, betul. Boleh, boleh. Oke, kita mulain dulu ya. Ya. Semangat pagi. Pagi. Infinite Dream. Walk together, happy together, success together. Good cepet. Oke. Selamat siang Bapak Adit, selamat datang di Oh, kursi iya. panas iDream ya, iDream Berasa Group. nih panasnya. Kayaknya gue Mau dihakimin ya, Aditya Nugraha Riyadi. Riaji. Deddy Corbuzier. Cuman dia KW mesti, dulu. mesti ini olahraga otot dulu kan supaya bentuk nih. Oh iya, ntar gua kasih Tapi udah additional di sini. Udah dapat. Iya, gundulnya. Udah maksudnya. botaknya doang. Oke. Teman-teman sekalian, ya saya ucapkan terima kasih semuanya yang udah join gitu ya, baik di di Zoom ya, di Zoom meeting kita, dan acara atau diskusi kita hari Bukan ini. Zoom meeting Mas, Oh, Zoom ini meeting. podcast. Podcast ya, Podcast, podcast. iya. Sorry. Kebiasaan kali ya. Jadi selain emang nanti yang teman-teman bisa ikutin hari ini, event kita ini atau mungkin podcast kita ini juga akan kita upload ya. Jadi teman-teman Iya. jangan lupa Untuk like, comment, share gitu ya. Jadi sama ini ya, subscribe subscribe. dong. Jangan lupa dong. di-subscribe Jangan dong lupa di-subscribe Mas. dong. Iya, Gimana, Mas? Ulang. Subscribe. Aduh susah banget Subscribe, ya. Cak. Iya. ya, jadi jangan lupa ya teman-teman bisa di-subscribe. Kemudian ada beberapa yang sudah di-upload sama tim kita, itu bisa jadi istilahnya bisa jadi motivasi juga buat calon Ya. tim kita. Betul. Atau mungkin buat tim kita juga yang kayaknya butuh motivasi baru nih. Yang udah down kayak gitu ya, coba dibuka-buka lagi Buka deh. lagi gitu, di share gitu ya, uploadan kita untuk yang di podcast gitu. Jadi semoga itu bisa menginspirasi juga ya Betul. buat tim Tapi kita. podcast kali ini itu kita ada yang berbeda Mas. Jadi untuk 3 orang yang punya pertanyaan yang bagus nih ya. Jadi teman-teman jangan lupa nih saksikan podcast kita hari ini. Kalau ada pertanyaan yang paling bagus dari narasumbernya kita, nanti akan ada merchandise. Oh gitu. Jadi Yes. narasumber kita kasih pertanyaan gitu. Oh no, Oh, mereka jadi mereka yang bertanya. bertanya. Iya. Oke. Nanti Oke. untuk pertanyaan yang menarik dan sesuai dengan kriterianya Bapak Adit Ya, ya. Pak Iya, Adit yang- narasumber yang- kita hari yang ini. bakal Jadi tentuin. nanti akan ada Ini merchandise. merchandise-nya. Oh iya, merchandise-nya rahasia. Akan ada hadiah menarik pokoknya. Pokoknya gitu. menarik lah. Menarik bentar yang bisa kita berikan. Iya Oke. betul. Boleh. Nah, tapi sebelumnya nih, kan kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Iya. Tak Nih, Bro. kenal maka tak Iya. sayang. Ya, teman-teman Ini mungkin nggak ada kalimat lain apa? itu boleh yang dipakai ya gitu maksudnya kan. Tak kenal maka tak cinta dah Iya. itu sekarang. Oh, boleh. Ini malah lebih dalam lagi nih. Ya, jadi kalau buat teman-teman yang ada di Sonono gitu, teman-teman sebagai informasi bahwa Bro Adit ini datang tadi pagi gitu ya. Pagi dari Jakarta ke sini. Mata masih kayak panda. Masa- ya? dari Jakarta ke sini, kemudian siang ini ada podcast gitu. Jadi ini benar-benar untuk teman-teman nih gitu. Untuk Yes. Infinite Dream Warrior semuanya biar semuanya tertular spiritnya. Betul. Tertular suksesnya. Semoga. Gitu ya. Harus dong ya, Harus harus dong. tertular ya. Harus. Karena yang baik-baik itu harus kita tularkan ya. Betul. Gitu. Karena kita itu tahu Bapak Adit kan, Adit ini kan udah dari pagi ya, dari jam 6 ya. Tadi 4:30. oh 4:30 buset Sampai dah. Surabaya itu Nah, setengah lima. Landingnya makanya- 4:30 pagi. Landing. Setengah Landing. Enggak, kalau bahasa kereta tuh bukan landing. Langsir. Oh iya benar. Langsir. Langsir ya. Surabaya bukan banget ini. bukan langsir wengi ya. Lingsir. Ya lingsir ya. Terus ganti. Nah, makanya sebagai obat untuk penahan kantuk kita kasih kopi. Oh, iya. Iya kan. Monggo diseruput loh ya. Torabika ta? Bukan. Oh. Gak bisa sebut merek Nggak bisa sih. sebut merek bro. Iya. Oh. Cut. Gitu, oke. Oke bro, kembali ke Ke yang topik ya. kembali ke topik. Jadi kita nih kepengen tahu bro. Udah
lu di sini itu udah berapa lama, background lu apaan gitu ya. Jadi Cerita dulu dong iya, dia. iya cerita dulu dong. Siapa Iya. lu gitu maksudnya. Gue Adit bro. Ini pakai Mungkin sebagian orang Oke, udah kenal ya, udah kenal. tapi mungkin ada beberapa orang yang nggak kenal. Siapa sih Adit ini gitu? Adit apa yang mau dikenalin? Bingung juga kan. Asalnya dari mana? Oh, Dulu iya, iya, sekolahnya di mana? Waduh, Udah ini merit jadi atau biografi belum? nih. No, siapa tahu ada yang ngincer tuh. CV dong, kasih CV aja Pak. Terus pernah Iya, bekerja iya. di mana aja Oke, oke. kayak Ya, begitu. Lu ngawalin karir ini Yes, siapa benar. sih gitu maksudnya. Biar Jadi teman-teman gua- juga tahu. Ya kenalin teman-teman nama gue Adit ya. Sekarang umurnya sudah nggak boleh ngomongin umur ya. Adit gitu. 30-an lah, 30 something lah. Oke. Oke, gue mulai karir sebenarnya. Oh ya, gue kuliah di kalau teman-teman di Jakarta tahu ya, di Atmajaya. Oke. Ya, di Atmajaya itu salah satu kampus yang kayak kita main game. Ya, Kenapa artinya begitu? gini, kalau kita nggak bisa ngelewatin rintangan, kan ada beberapa rintangan ya. Waduh. Oh, Iya kan? Nah, itu nggak bisa naik tuh. oh gitu. Nggak bisa melewati. Oh gitu. Nah, gue salah satu investor tetap. Anak kampus ya, Anak anak kampus. cinta kampus ya. Anak cinta Cinta kampus. kampus. Gue Cinta salah satu investor terbesar di Atma gue. Berapa lama? Lu nyumbang waktu itu? terus soalnya bro. Kuliah Maksudnya itu. sampai lulus sampai berapa tahun? Kurang lebih ini nyokap gue nggak nonton kan. Ntar nonton Ketahuan, YouTube. ketahuan. Durhaka nih gue nih. Itu sekitar berapa ya? Biasa orang kalau DO itu 8 tahun ya. Hmm. Gue 7. Belum sampai Oh, DO. hampir ya, hampir, ya. hampir. Itu udah Jadi udah injury udah time. injury Iya, iya. time. Jadi dia udah wah Udah kena warning. Iya Lu betul. kalau nggak lulus, lu kalau nggak lulus gitu. udah dapat surat dari dekan Udah tuh dapet, berkali-kali ya. Ya itulah masa lalu ya. Kalau masa lalu kita pasti ada yang bagus, ada yang ada yang kurang. Iya. Ceritanya dulu gua ini backgroundnya accounting, Oke. ya kan? Dari accounting. Accounting, Accounting. accounting, terus sempat kerja di perusahaan roti. Oh, di Ya. pabrik. Enggak, jadi bukan di pabrik waktu itu, dia di kantornya sih. Oh, Sebagai di manajemennya di kayak manajemen. begitu. Manajemen, oke. Terus kantornya tuh di kalau teman-teman Jakarta tahu ya daerah kota, ya kan. Terus rumah gua tuh dulu di Depok. Oh, lumayan ya. Ah, Lumayan jauh. rumah gua di Oke. Depok, ya kan. Terus kantor gua di kota. Kota. Nah, istri ini dulu kerjanya di Pondok Indah. Jadi Ya. jadi lu jemput dulu. Jadi rumahnya di Kelapa Gading. Nah, lu bisa bayangin dong bro. Dari Depok ke mana? Kelapa Gading Kelapa dulu. Gading. Enggak dong, ke kantor Kantornya dulu. dulu. Ah. Oke. Kantor. Oke. Terus Pondok baru- Indah. Kelapa lu balik lagi. Gue pakai RX King bro. Lu bisa bayangin tuh. Bisa bayangin tuh berapa bensin sama oli sampingnya. Boros banget ya. Aduh. Aduh. Itu RX King. Ini ya perjuangan ya, RX King perjuangan tuh banget. sekali ngegas itu kayak berapa tetes keluar gitu. Oh. Berapa Ngomong tetes? Ya kan kenceng itu kan apa Bener, dia bener. punya bensin, Bensin, tuh iya. udah kayak air. Oh. Gitu Ngocor lah. banget ya bensinnya ya. Gaji tuh nggak berapa? Ada yang bisa tebak nggak? Lu gaji pertama berapa lu? Berapa tebak dong? 500. Aduh, ya 500. Enggak lah, paling lu ya 4 juta. Tahun 5 berapa juta. sih waktu itu? No. Tahun 2008 lah. 2008. ya 2 jutaan. Enggak lah, Berapa? paling ya 3,5 juta. 1,5 bro. Bo, Bayangin 1,5. Tombok lu sama bensin. Omboknya sama oli pakai apa coba? Hah? Penghasilan kan itu doang. Nyokap. Lu bilang beres PP padahal lu udah kerja. Ma beres PP lagi gitu. Nah, makanya nggak lulus kan. iya, itu Oke. itu oke. gua Lu ngawalin karir di situ berarti. awal bro, ya? itu juga karena apa ya? Nyokap tuh maunya kan gini, lu udah kuliah tinggi-tinggi gitu ya. Ya. Dulu gue udah mulai jadi agen asuransi tuh bro. Tahun dari 2008 awal juga. Masih kuliah waktu itu. Oh masih kuliah. Masih kuliah. Artinya Adit ini udah kenal industri ini udah dari zaman kuliah. Dari Kenapa zaman lu kuliah. tertarik ke situ? Padahal kalau kita ngomongin anak kuliah tuh ditawarin jadi marketing mereka pada ogah. Nah,
lu yang luar biasa. Karena nggak ngerti bro. Awalnya mungkin karena asal nyemplung aja gitu Ngikut ya. aja gitu karena maksudnya. karena masih polos waktu itu kan. Nggak ngerti yang namanya dunia pekerjaan tuh seperti apa, ya kan. Terus ditambah lagi waktu itu bokap udah mulai masuk MPP kan, masa pensiun kan. Udah masuk masa pensiun, terus dia masih bisa bayarin untuk gua kuliah. Cuma kan kita kan butuh jajan. Iya. Nah, jajannya lebih banyak. iya kan. Nah, gue pikir temen gue ada nawarin nih temen gereja, nawarin, katanya bokap udah pensiun ya, yuk coba yuk masuk ke asuransi. Nah gue pikir tuh kerja kayak gitu. Terus? Kerja itu marketing ya, iya kan? Tapi Kerja itu jualan itu gitu ya. sudah bekerja di. Belum lulus. Belum lulus, masih masih kuliah. Masih kuliah dia, masih Iya kuliah. kan? Terus gue Kalau boleh tahu tahun berapa itu? lali ya mbak. Kayaknya sih Kisaran tahun berapa? 2005? 2005, 2006. Ya, 2005, 2006. Ya sekitar 2005, 2006, 2007 lah. Oke. Terus gitulah. Kan gue lulus 2008. Anak 2002. Nanti dia sama gue loh. Gitu ya? Angkatannya maksudnya. Sama. Angkatannya sama. Tapi pasti lebih cepat. Iya. Kebetulan gitu. Ini kalau narasumbernya laki, saya yang terintimidasi nih. Iya kan? Nanti saya mau nyari narasumber cewek dah. Aduh. Oke. Lanjut. Terus Lu, lanjut ya. tertariknya karena atau tertarik dicemplungin atau gimana? Atau cuman melihat bahwa gue butuh uang saku nih. Tapi kita kuning juga pada waktu itu? Enggak. Oh enggak? Santai. Kerja santai. Jadi gue cuma gue inget banget yang di kepala gue diajarin sama leadernya temen gue ini. Lu di asuransi ada yang namanya income snowball. Wow, bola salju. Bola salju. Bola salju. Pada inget nggak? Diajarin nggak income bola salju? Enggak. No. Enggak. Lu diajarin nggak? Aku aja baru dengerin. Mas Nanang? Iya, aku kok gak ngerti ya. Iya Ngerti kan? dah. Nih, tak ajarin. Coba nih. Jadi misal Butuh kertas dengerin nggak? nih. dulu zaman dulu Ah. kan asuransi bayarnya kan ya karena gue kan pasti marketnya teman-teman seumur lah ya. Ya. Pasti belum mampu bayar tahunan. Betul. Ya. Ya diajarinnya bayar bulanan. Oke. Contoh, bulan pertama 500.000. Ya. Dapat komisi berapa? Dulu 20% 20%. Contoh lah ya. ngomongnya gitu. Jadi 500 kali 20 berapa? 100.000. 100.000. Betul. Nah bulan pertama. Lu bulan Terus kedua. bulan kedua jualan lagi 500. Oke. Oh, jadi Kita menggulung nambah. ya. Income-nya Menggulung. Pokoknya kita konsisten, harus ada Iya. harus ada Harus case. angkat tiap bulan ya. Setiap bulan kita jualan itu income kita karena nasabahnya renewal. Nambah. Jadi yang menggulung dia. Menggulung. Nah Paham. itu yang membuat gue Jadi tertarik. sebenarnya konsepnya juga sama gitu. Iya, Mas. cuman istilahnya bahasa, aja. iya Bahasa istilahnya snowballnya kita itu. kita Iya, asing iya. nih, Nah, ya kan. gue inget banget itu. Apa gitu. Snowball. Snowball ya, gulungan salju itu makin membesar Iya, kan. iya, iya. Oke. Gue inget banget itu yang di kepala gue inget tuh income snowball. Oke. Baru inget sekarang sih sebenarnya. Terus. Abis gitu. Terus udah. Terus ceritanya kan gue mau berbakti nih sama bokap nyokap kan. Sama orang tua. Dia bilang, Dit, kalau kamu kerjanya jadi agent, itulah kita pasti semua agent asuransi didiskreditkan kan. Apa? Ya, Diskriminasi. Bukan Ya, underestimate lah gitu. Underestimate bahasanya. Jadi underestimate maksudnya Apa sih? gitu. Lu mau agent gitu. Iya, padahal belum booming kan belum booming pada waktu waktu itu. itu. Terus kata nyokap, dibilangnya gini, lu kerja yang bener lah. Ya Allah. Bukan kerja yang bener dia bilang. Dipikir emang kerjaan gue halal gitu. Makanya itu kan halal itu, kita gak nipu orang. Gue gak nipu orang, malah ngebantu orang. Iya, dalam iya, artian benar, gitu. benar. Terus Iya. eh, Sekali lagi paradigma sih. paradigma. Terus nyokap bilang cobalah kerja yang benar. Ya udah, gue ikutin dengan ijazah gue kan, IPK-nya. Tapi nggak nasakom. Oke, iya. Masih oke, masih di atas 2,5. Oke, ya kan? Masih oke kan? Di atas 2,5 masih oke kan? 2,5 lebih dikit. Gue masih inget 275. itu Pak, apa ya istilahnya gitu, biaya bottomnya kalau misalnya mau masuk mah begitu mah. Nah, udah gitu gue pakai itu buat ngelamar kerja. Dan ternyata ngelamar kerja itu nggak gampang. Masuk ke perusahaan otomotif terbesar di Indonesia. Kita nggak boleh sebut nama ya? Iya, nggak boleh. Astra. Udah kadung. Keceplosan. Keceplosan ya. Masuk ke situ, wah pede dong. Ketemu anak Atma. Masuk
Terus Atma nih. Atma dong, senggol dong. Iya. Udah gitu datang gitu, udah masuk lolos pertama, psikolog apa segala macem, gagal. Udah, terus accounting gagal. Terus gue nggak ngerti apa yang membuat gagal. Gue coba lagi mau masuk ke bank. Dulu bank apa ya? Di daerah pusat itulah, yang warnanya merah. Warna merah. NSP. Gagal juga. Oke. Ya kan? Padahal dulu kalau kita masuk bank, oke ya masuk apa? BDP-nya ya apa? MDP-nya. MDP-nya ya. Jadi kalau untuk ini kan. untuk training. dia sekalian trainingnya kan. Gagal juga. Iya. Aduh, akhirnya gue buka-buka dulu lagi ya. Ah. Dulu nggak ada tuh Job Street kan, belum ada kan. Pakai Yellow Pages nggak? Enggak lah. Kelihatan umurnya. Datang terus di kota ada yang ini, ini temen gue ada yang cari nih accounting. Ya udah ngobrol. Dia punya usernya oke, udah oke. Itulah gue di perusahaan roti. Dan awal mulanya di situ. Awal mulanya di situ. Dan tahu gue berapa lama bertahan? Setahun? Ya mungkin sampai 3 tahun kali. 3 bulan. Jadi lu nggak betah bro, itu bukan jiwa lu. masa kontrak 3 bulan, dia udah langsung nggak ngelanjutin, nggak mau. Ya, Alasannya kenapa? Alasannya gini, gue tuh orangnya nggak bisa diem. Oh. Sedangkan kerjaan lu di Lu bayangin ya. Ini kantornya ini kan masih ada jendela. Nah di ruangan accounting ini tertutup. Waduh. Tertutup, masuk pintu tertutup, nggak ada jendela. Nggak ada, lu nggak bisa lihat luar Jenuh sama berarti sekali. ya. Jenuh. Tembok ya. lu. Tembok. Gue tuh kayak apa ya? Kayak punya fobia dalam Oh iya, Ruangan. ruangan. terlalu lama. Gue nggak bisa gitu. Terus udah gitu pekerjaannya setengah hari kelar. Abis itu lu ngapain? Nah itu dia. Gue nggak boleh keluar sampai jam 5. Istirahat pun juga di situ. Iya, makan apa segala macam di situ. Gue nggak boleh keluar sampai jam 5. Oke. Nah itu kalau misalnya yang belum hektik. Tapi kalau udah hektik, gue bisa pulang sampai jam 11, jam 12. So bayangin dari itu ke Depok. Gue inget banget, gue harus yang namanya, gue sampai lupa istilahnya sekarang. Ke pabrik, buat ngecek pabrik lah situlah. Itu sopirnya nggak datang. Karena? Sopir yang nganter. Sopir dari kantor. Untuk ke pabriknya nggak datang. Siapa yang bisa nyetir? Kayaknya Adit bisa deh. Jadi sopir bro. Ke Delta Mas bro. Gue inget banget tuh. Ya, terus itu aduh kayaknya gak worth it tuh gaji 1,5 RX. Oh dulu gue komisi dari insurance itu 2 juta. Malah banyakan komisi lu. Lumayan gede ya pada waktu itu 2008. Snowballnya udah mulai gulung ya. 2 juta sebulan. Lumayan dong. Tiap bulan selalu dapat segitu. Kurang lebih segitu. Oke. Ya kan. Terus 1,5 juta. Ini kalau gue seriusin kayaknya gue bisa lebih nih. Gue cuma mikir gitu doang. Artinya sebenarnya opportunity yang sebenarnya lu anggap itu cuma sebelah mata atau bahkan di underestimate kan ternyata malah menghasilkan. Ada uangnya kan. Ada uangnya. Berarti ya kita jangan menilai semuanya itu dari situ gitu kan. Karena jangan menilai dari tampilannya ya. Tapi kalau boleh tahu, dulu di insurance apa? Oh udah nggak ada sekarang. Perusahaannya sudah nggak ada. Apa? Dulu dari Australia. Oh dari Australia. Jadi perusahaan kuning, ya kan, Commonwealth Life. Terus sekarang lu sebut lagi bro. Nah, apa-apa lah, udah terlanjur. Mulutnya kayaknya langsung ngelas gitu aja. Udah kadung keceplosan, masa harus tarik lagi. Iya. Terus habis itu? Ya udah kan dia udah ganti nama, udah diganti nama waktu itu aku cabut. Oh. Gitu. Terus pindah ke sini. Oke. Gitu. Nah, dari bendera lama itu apa saja nih yang pernah diraih sama Adit? Terus pada saat itu kondisi keuangan kamu seperti apa? Yang lama hampir setiap tahun ikut trip sih. Oh, berarti selalu achieve terus ya? Hampir setiap tahun. Tapi nggak setiap tahun dong. Hampir lah. Biar keren aja bro. Dulu pernah ikut trip kemana aja? Kemana ya? Banyak kan Asia sih. Asia. Sama Australia. Okay. Karena kan memang itu kan dari Australia. Dari Australia. Iya. Ke Australia gue sampai 2 kali, ke Asia bisa 3 kali. Oke. Yang malah benua lain belum.
Ya semoga di tempat ini ya. Amin. Gitu. Iya. Oke. Terus ini apa? Kan akhirnya Adit kan memutuskan untuk join di Manulife. Ya. Ya kan. Poin terpenting apa nih yang memutuskan akhirnya kamu untuk bisa pindah ke Manulife? Di Manulife ini tadinya gue masih skeptis juga nih sama Manulife ini. Oke. Kenapa? Kan perusahaannya gede kan. Perusahaannya besar. Ah. Tapi identik dengan apa? Apa? Coba. Tahu nggak Mas Nana? Identik dengan apa kalau Manulife? Senior. Oh iya. Oh. Jadi saya pernah kerja di ya maksudnya satu kantor sama Manulife sebelum sekarang pindah ke TP kalau di Surabaya ya. Dulu kan ada di Gerah Di Bukopin. Gerah Bukopin, Di Gerah betul. Bukopin. Saya kan dulu sempat di bank kan di Bukopin juga. Jadi saya 7 Nama tahun boy. di sana. Gitu. Jadi udah tahu saya, ya. Saya ngelihat bener-bener Manulife itu ya nasabah saya juga banyak sih, maksudnya AI gitu maksudnya kan. Iya. Jadi saya pikir Manulife ya gila, maksudnya udah AI udah maksudnya kita ngomong udah senior banget gitu ya. Iya. Udah mungkin usianya udah 60. Tapi dia tetap Manulife orangnya loyal banget ya gitu. Saya sampai kepikiran begitu gitu. Sampai gila loyal ya orang Manulife ya. Tapi kok udah sepuh-sepuh ya gitu. Ntar jangan-jangan misal kita berasumsi seperti apalah manajemen dan segala macamnya sih. Tapi itu yang pertama skeptis yang muncul itu kan negatif tadinya. Tapi setelah dipikir-pikir ulang, ngapain dia bertahan segitu? Kenapa bisa bertahan selama itu? Iya. Pasti ada sesuatu dong. Benar. Iya kan? Ada sesuatu yang mungkin ya gila. Gue udah hampir seumur hidup gue, ya kan, menghabiskan waktu di tempat ini. Di tempat itu. Kalau nggak menghasilkan benar, pasti ada sesuatu. Benar. Iya kan? Benar. Ada opportunity yang terus bisa digapai, diraih gitu maksudnya ya. Terus ditambah gue ini kan orang agensi dulu kan. Cuma di agensi yang lama di perusahaan yang lama itu support sistemnya masih jadul punya lah. Masih ya gue belum klik lah sama guanya. Mungkin sama orang lain bisa klik, cuma ke guanya enggak. Iya. Terus ketemu sama Pak Yusuf waktu itu kan, dijelasin, gue bilang ini, gue bilang ini sebenarnya panjang kalau kita ceritakan. Oh iya, nggak usah. Bisa 2 jam sendiri. Iya, nggak usah. Kan studionya cuma booking sejam ya. Gitu. Jadi panjang. Jadi gue ikut tim dari yang lama. Dari tim Royal Star Pontianak. Royal Star Pontianak di bawahnya Infinity Dream gitu ya. Jadi masih masuk iDream Group ya. Masuk iDream Group dan orang pertama yang ketemu Pak Yusuf dari semuanya kita itu ya gue. Oh gitu. Kenapa? Karena Pak Yusuf lagi ke Jakarta waktu itu. Yang lain belum sempat ketemu, baru nge-zoom-zooman. Gue inget banget kalau Pak Yusuf nonton di Hotel Pullman. Di Pullman. Di Pullman. Pullman apa ya? Dulu Niko Pullman ya? Iya, di Pullman yang Tamrin situ. Ya, di situ ketemu, ditraktir makan bro. Gue dia bilang gak usah pak, makan di hotel. Gue kan langsung image-nya langsung, wah ini orang mau ini nih. Iya. Berani bayar harga gitu loh. Apalagi dari Surabaya misalnya terus ke Jakarta. Harusnya gue yang raktir kan. Tuan rumahnya sebagai tuan rumah. Iya dong, sebagai tuan rumah ternyata sama Victor juga waktu itu kan. Iya sama Victor. Gue wah deh makannya wes lah. Makan pagi sarapan all you can eat. Kenyang dah ya. Iya begitu. Nah udah abis itu dipelajarin skemnya. Wah ternyata scam di Manulife ini untuk para produser dan para team builder itu bisa dikombinasikan menjadi hal yang bagus. Produser dan team builder. Coba deh bro, lu terangin sedikit. Gue kalau misalnya ngajakin orang, tadi gue cerita di mobil. Iya, ini buat tips juga nih buat teman-teman nih. Saya tadi juga nanya gimana. Udah cerita sama Mas Anang kan, tapi sama kita belum. Udah podcast sendiri tadi. Ngedevelop tim lu seperti apa sih bro? Jadi gue selalu bilang gini, di asuransi itu kita punya 2 kemungkinan buat jadi sukses. Ya. Sukses itu apa sih? Bisa cukup, berkecukupan. Kita punya income sesuai yang kita harapkan. Menurut gue itu sukses. Ya. Nah, ada 2 cara. Lu bisa jualan sendiri atau lu bangun tim. Nah, ya kan? Kalau jualan itu memang bisa
syaratnya satu, lu punya market yang bagus. Iya kan? Kalau lu nggak ada market yang bagus, lu akan susah. Benar. Artinya kita nggak punya network istilahnya Nggak punya network yang bagus. Atau mungkin kita punya calon nasabah yang qualified lah gitu ya, punya kapasitas. Apalagi orang-orang baru, bro. Orang-orang baru yang baru berkecimpung di asuransi. Benar. Gue tuh inget banget saudara gue, tante gue, belum waktu pertama kali tawarin dia tidak beli. Tapi 3 tahun kemudian dia bukan tembak ya, telepon gue. Dia masih di asuransi. Masih tante. Iya. Aku mau dong bikin asuransi jiwa. Nah itu dia pengalaman lu, gue pernah ngalamin. Nah, gue juga kan baru kan ya dia bilang gini, aku nggak ambil ke kamu waktu itu, aku mau ngetes. Lihat konsistensi lu kan berarti. Berapa lama lu di sini gitu kan? Karena bener. Biasanya orang cuman nggak bertahan lama ya. Bertahan cuman berapa bulan kali ya. Gitu. Karena di asuransi ini yang dipegang itu sebenarnya kan agentnya. Iya. Ya nggak. Sekarang gini, memang ada customer service segala macam. Tapi kan yang tahu awal-awalnya kan benar. Agentnya sendiri. Yang istilahnya service ya gitu. Maksudnya after sales service-nya after sales service-nya gitu. betul. Sampai kapanpun kan kita punya keterikatan atau hubungan sama si nasabah kita. Gue kemarin sama teman gue, dia udah lebih tua sekitar umur 45 tahun atau 50 lah ya. Dia bilang, gue ambil sama lu karena kemungkinan mati duluan tuh gue daripada lu. Padahal kita nggak ngerti kan. Umur harga kematian tuh itu alasan yang iya, karena lu lebih muda Dit gitu kan. Lu lebih muda. Jadi kemungkinannya ya keluarga gue kenal sama lu gitu kan. Anak bini gue kenal sama lu ya. Bener bro. Jadi karena kedekatan itu tadi ya. Tapi kedekatan itu kan kita bangun. Bener. Enggak semata-mata kan begitu kan. Pasti kan kita harus matchingin gitu kan. Kita kan fact finding. Kemudian seperti yang kali ini kita sering-sering dikasih waktu training kan gitu ya. Nah tadi gue cerita lagi, gue bilang lagi. Kalau lu mau jualan, mau lebih cepat lagi. Lu harus jualan di posisi paling tinggi. Iya kan? Gue jadi ingat nih. Iya kan? 3 posisi di Money Life kan LP, BM dan BD. Oke. Iya kan? LP sama BD beda dong. Beda dong. Dapatnya beda dong. Pasti. Nah, jadi gue sebisa mungkin nge-push teman-teman yang join untuk lu secepat mungkin. Secepat mungkin lu cepet kejar lu supaya bisa ke posisi yang paling tinggi ke BD. Oke. Buat gue kan juga nothing tulus. Iya. Ya kan? Pada saat mereka promosi, gue tetap masih dapat, ya kan? Enaknya tuh di situ, di sistem itu di situ semuanya kan semua terpampang nyata. Tanpa syarat. Nah itu dia tuh tanpa syarat ya. Karena kalau di tempat lain ada syarat dan ketentuan ya. Iya, ada syarat ketentuan. Kita punya apa tuh term and conditionnya itu cukup apa ya? Achievable lah buat kita ya, realistis lah maksudnya. Realistis, gitu ya. achievable dan nggak pakai bintang-bintang lagi. Iya. Itu dia tuh. Syarat dan ketentuan, bintang-bintang. Kecil lagi di bawah. Iya. Nggak kebaca. Iya, ini gue buka banget nih. Ini bener-bener. Nah ini teman-teman, ini pernyataan dari Bro Adit yang memang bener-bener dirasain sampai dengan hari ini bahwa di Manulife itu gampang gitu loh. Kalau misalnya kita mau kejar 1,5 tahun loh bro. 1,5 tahun ya. Gue bisa challenge orang 1,5 tahun. Kalau lu benar-benar fokus sampai posisi BD. Oke. Yang penting itu tadi duplikasi ya ke bawahnya sampai teman-teman lu achieve dulu sekian nih kayak main game aja. Gue selalu bilang gini, lu achieve dulu 50 juta EPI. Habis achieve 50 juta EPI, ajak 5 orang. 5 orang yang lakukan seperti yang lu lakukan gitu kan ya. Gue suruh lu ngapain? Lu suruh gue jualan 50 juta terus ajak 5 orang. Iya, suruh dia gitu juga. Sama. Udah gitu doang kan. Itu yang udah di mindset tuh. Iya. Kayaknya kita di iDream udah ke mindset itu. Iya. Iya. Kan 1,5 tahun nyampe, bro. Bener. Posisi BD. Nah, lu kalau mau jualan di situ deh. Sekarang karena posisi lu pada saat posisi manager, pada saat posisi director, lu punya hawa tuh lebih menang kalau ketemu orang. Lu lebih apa ya? Lebih pede. Setuju ya? Jadi ketemu orang, level gue sudah manajer, level gue sudah director, itu ketemu orang lebih menang hawa gitu. Oke. Lebih berani, lebih pede. Oke. Jualan lah pada saat kita posisi di level manajer atau di level director. Secepat mungkin. Dan kalau gue perhatikan sih
di apa ya, di Insun atau di Manulife lah, khususnya di Manulife itu untuk ngejar itu tuh bukan sesuatu yang Susah. susah banget gitu, enggak gitu. Bahkan ngomong kita dari LP ke BM itu 3 bulan aja udah selesai gitu. Iya. Maksudnya udah bisa naik gitu kan. Achievable Iya, Banget, betul. achievable dengan banget. sistem yang ada loh. Bener, dengan sistem yang ada gitu. Gak ada kita 50 juta, ajak 5 orang kan 5 orang 50 kali 5 kan udah 250 tambah kita 50 300. Udah 300 selesai. 50 juta untuk dan 50 jutanya kan bukan 50 juta di muka. Iya. Bisa dicicil. Betul. Cicil bulanan. Iya. Iya kan? Iya. Tuh. Dan Benar. dan di sini ya apa semua pada leader kita kan juga happy kan kalau tim kita berkembang. Betul. Karena prinsip gue gini. Kalau tim gue sukses, yang sukses kan gue juga. Iya, benar. Dan ada satu lagi, kalau kita sebagai leader, itu hal yang paling menyenangkan tuh saat tim Melihat kita tim sudah kita menjadi promosi. seorang leader juga ya. Ya, Bangga. Bangga, benar. Suatu kebanggaan khusus ya. Benar. Happy gua. Benar itu. Iya benar. Iya, benar itu. Tim kalau tim kita jadi leader juga, wah itu Iya. happy itu. Terus kan ini sesuai dengan judul kita ya, Go Cepet, dan sesuai dengan yel-yel kita gitu kan. Nah, menurut kamu nih, Bro, itu arti dari Go Cepet itu sendiri apa sih? Maksudnya sudah pernah mencapai angka itu enggak dalam 1 bulan? Atau sudah sering nih? Gue kalau ngomong kayak gini tuh kalau ngomongin duit tuh nggak enak. Takut ketahuan orang pajak ya? Bukan. Gue yakin banyak orang yang lebih. Oke. Ya kan? Ya. Pasti banyak yang lebih gitu. Karena gue baru merasakan deket-deket terakhir-terakhir ini aja gitu loh. Dan ternyata memang bisa gitu. Emang bisa Yang gitu. gue pikir nggak pernah dalam impian gue dapat income segitu gitu ya. Ternyata bisa. Bisa gitu ya. Di insurance tuh bisa banget gitu loh. Bisa banget. Iya sih, benar. Iya kan? Benar. Dan gue yakin banyak. Iya. Apalagi di Manulife. Dan itu yang ibu-ibu senior pasti udah segitu lebih. Iya dong. Kalau nggak segitu mereka nggak akan. Benar betul. sih, Bu. Dan gini, Bro. Kalau tadi sempat kita sharing sedikit kan terkait masalah tim, Bro. Ya. Jadi mungkin ini juga jadi insight buat teman-teman iDream Warrior semuanya. Jadi Ya. gimana cara lo manage tim? Gimana cara lo screening tim? Gimana cara lo untuk Monitoringnya juga. Mau gua rekrut kemudian gua bimbing dia gitu maksudnya. Jadi apa sih yang mungkin lo kalau tadi kita bilang bahwa kalau kita mau jalannya itu cepat ya jalan sendiri. Tapi kalau kita mau jalan jauh, kita mau bisnis Rame-rame. itu Iya, jauh, berarti kan harus kita kerja tim. Ya. Harus tim kan seperti itu. Yang pertama pasti gue pastiin ini orang yang gue rekrut, direct yang gue rekrut. Oke. Itu bener-bener ngelotok sistem yang gue jual 50 Oke. ya. Ini punya 5 orang lagi. Oke, udah itu gitu dah pokoknya gitu. Itu aja dulu. Skim itu ada udah. Skim itu aja dulu lo dalamin. Ya kan? Oke, Berarti selalu diterapkan seperti itu ya? Iya. Tiap kamu ngerekrut, kamu selalu Jual aja. kejar 50. aja 50 juta. Untuk BOS pun untuk Grand BOS gue pasti bawain kayak seperti itu. Oke, Gua gambarin. jadi konsepnya yang lu pakai itu ya sebenarnya konsep lu jangan jual sendiri gitu terus kan artinya kan. Betul. Oke. Karena Nah, kita ini ini- masukan. Kadang kan teman-teman ya kadang kita berpikir ya udah dah gua masuk, ntar gua jual, ya emang dapat uangnya cepet sih. Betul. Begitu kita closing, ya tanggal 6 atau mungkin tanggal 20 Ya. kita udah terima komisi. Tapi ternyata ada habisnya juga ya. Karena Ada habisnya juga ya customer base kita atau mungkin Karena gini, ada 2 hal ya. Pertama, gue tuh bukan orang yang jago jualan, Oke. ya kan? Lu bilang nggak jago Gak jago jualan, tapi gimana? kemarin dapat awardnya banyak Nah, banget. iya makanya Bukan, lu artinya- panggil bolak-balik tuh ke atas Iya. panggung. Artinya Gile gini, lu. gue nggak bisa nge-push orang untuk beli. Oke. Kadang Oke. kan ada diksi orang di luar, agen Bahwa asuransi itu suka terlalu maksa. memaksa. Nah, itu juga beberapa kali Gue nggak gua pernah dengar bisa sih. bro, maksa bro. Iya. Nasabah gue aja sampai Setuju. terheran-heran. Lu nggak beli ya sudah. Ya udah, Ya udah. nothing Lu tulus iya, bro. iya. Gitu kan. Ya gue cari lagi gitu kan. Kalau nggak beli nggak apa-apa tante. Anaknya aja. Sama aja lu. Gitu Nah, kan. ini apa? Karena kan waktu kita juga terbatas ya. Iya. Untuk pencapaian selama ini di Manulife join dari tahun Kayaknya akhir 2001 ya. 2001. Berarti sudah hampir 2 tahun ya.
Iya, Hampir 1 2 tahun setengah. ya. Iya, Ya. hampir 2 tahun. Nah, Hampir 2 itu tahun. pencapaian yang pernah didapat sama Bro Adit apa aja nih? Pencapaian. Yang lu bilang sampai dengan hari ini, lu bilang, Iya, sampai dengan hari puji ini. Tuhan, ini yang gue dapat pada saat Ya. gue di mana. Baik itu trip atau mungkin dari sisi Apapun yang lu rasain iya. lah gitu maksudnya. Ya kita ngomong berarti sesuatu yang lebih baik berarti kan ada pembanding. Jadi bandingkan sesuatu yang mungkin lu capai di tempat sebelumnya. Ya Gitu paling loh, nggak anak-anak gue sekolah bisa bro. Bisa bayar Artinya, setiap bulan bisa ya. bayar. Artinya secara income Udah mulai Udah mulai ini stabil. dong gitu maksudnya. stabil ya. Ya, lu tau lah sekolah di Jakarta kan? Iya. Iya kan? Sekolahnya berapa bayar? Berapa coba bro sebulannya? Anak 2 lo bro. Terus, banget Dan income gue cuma dari sini doang, nggak ada di tempat lain. Nggak ada tempat lain. Nggak ada tempat lain. Kalau untuk trip udah pernah kemana aja? Kalau dari mana belum? Belum ya. Tapi kalau kemarin waktu kita ngeliat ya Mas Nanang ya, di waktu kita awarding night, Ya. itu kan kamu itu banyak banget dapat penghargaan. Boleh nggak disebutin pada waktu itu penghargaannya apa aja yang didapat? Apa aja ya? Kemarin itu kalau nggak salah. Saking banyaknya sampai lupa loh. Enggak, itu kan malam ya. Udah ngantuk gua. Antara Malam ngantuk dan abis ini kayaknya dia tuh. Abis pesen sesuatu gitu sehingga dia bikin ngantuk dia. nah, iya. Nah, kalau nggak salah top BD untuk EPI. EPI. Oke. Kemudian Terus untuk case, terus untuk rekrut. Nah, itu gua yang inget tuh rekrut. Sampai Iya. gue tuh dalam hati, gue harus tanya nih gimana cara Adit ngerekrut nih. Ya sampai hari ini kesampaian ya gitu. Top one loh dia. Iya kan? Top one recruiter kan? Yamaha. Oh. Yamaha. Itu mah Oli. Oli, oh salah ya. Ada top. itu mah apa itu? Ketahuan orang lama nih. Ada top one. Iya itu. Ya malu. Tapi penghargaan gua kemarin itu, gua benar-benar dedikasi buat tim. Oh, Karena tanpa mereka gua gak akan bisa kayak gitu. ya benar, bener sih, bro. setuju Nah itu sih. yang gue bilang kita kerja sama tim tuh seperti itu. Bener sih. Ya kan. Buat gue tim itu aset. Kalau lu punya aset, ya, lu punya rumah, lu kan pasti akan jaga, Benar. lu pasti akan rawat. Benar. Gue lebih ke apa ya? Lebih ke melayani. konsepnya. Jadi ingat kan kita diciptakan untuk Melayani. dan Ngasih. mengasihi. Ya. Kita remind lagi teman-teman. Jadi Nggak, tapi ada yang belum ikut. Dan ini ya yang itu nggak boleh. sedikit aja lah. Itu kan ya buat teman-teman lah gitu. Tapi kan maksudnya. memang kesuksesan itu bukan dari diri kita sendiri, Iya, pasti itu pasti support dari dari- orang Kesuksesan lain. pasti kan? dari orang lain. Gitu. Makanya ya kalau semisal ada di ajaran kita itu sukses itu berarti bermanfaat buat orang lain. Yes, betul. Ada kalau Yang misal pasti kita di gue Muslim seperti nggak itu. akan dapat apa award kayak kemarin itu kalau nggak ada tim. Tanpa mereka juga Tanpa ya. mereka. Jadi itu artinya tim. Yes. Itu pentingnya juga membuild dan create tim kan seperti Yes. itu ya. Jadi dia yang bakal mensupport atau membuat kita sukses juga gitu. Pencapaian bisa Ya. dicapai dengan tim. Oke. Nah, terus peran iDream Group ini itu seperti apa untuk tim Supportnya, atau Iya, iya. rekan bisnisnya? partner bisnis ya. Yes. Itu perannya seperti apa nih? Gua itu kan lahirnya tuh di agensi yang semi brandsis dulu. Oke. Oke. Semi brands. Jadi ibaratnya kurang agresif, Kurang agresif. kurang kreatif gitu kan. Oke. Terus ya cuma sendiri-sendiri aja gitu loh. Oh. Oke. Iya kan. Nah, pas gue masuk sini ya rasanya beda gitu loh. Artinya oh ini tuh agensi. Agensi itu seperti ini yang real. The real nih ya. agency tuh kayak begini. Kayak begini nih gitu maksudnya. Kita Iya kan? kita banyak ini ya maksudnya beda banget sih. Iya. Beda banget. Beda Lu bisa banget sih mulai dari suasana kerja, suasana kemudian kerja. tim, Meskipun image. kita ini ya. Jauhan ya? Beda Beda benua ya. beda benua. Beda Jauh kota. amat, bro. Jangan benua dong. Beda pulau loh. Gue sama J owner gue beda pulau. Iya, Iya, benar. betul, betul. Iya kan? Iya benar. Beda benar, pulau. benar. Tapi Sama Pak Edi Pak Edi dan Oh, Bu Edi Hilwan. doang. Beda. Iya. Tapi tetap bisa engage-nya dapat. Engage-nya. Engage-nya dapet. Engage-nya dapat. Terus Dan- ditambah support dari iDream Group iDream. sendiri itu collab-nya tuh dapat banget. Iya. Gitu. Jadi gue pikir wah ini emang apalagi acara kemarin ya. Acara kemarin itu tadi kita ngobrol di mobil. Iya.
Gak usah kasih Beneran. bayangan. Ini pernyataan real dari gua ya. Maksudnya Iya. ini pernyataan real dari gua, jadi gua selama di bank 14 tahun di bank gitu ya. 14 tahun. Kemudian ada di bank, kemudian masuk ke industri ini. Ini bener-bener yang gua rasain. Ya sebelumnya memang sih pernah ada award night yang waktu itu di hotel diselenggarakan di hotel, tapi real gua katakan bahwa ini acara yang terhebat gitu maksudnya, yang pernah gua ikutin Yang awarding selama night gua tahun kerja di ini. finance Ah. institution. Baik itu di bank besar, bank kecil, ya kita ngomong bank nasional, bank udah gede lah. Tapi nggak ada yang sehebat ini bro. Nggak ada yang ya kita bilang memanjakan kita gitu, memberikan penghargaan kita sebagai apa ya aset gitu loh. Iya. Iya kan? Kalau Gitu. gue bilang berani bayar harga bro. Nah itu dia bro. Itu kan Gue angkanya salut bukan- beneran, itu gue bukan salut ang- Itu bukan sama angka yang kecil loh. Iya. Iya kan? benar. Artinya kita datang ke sana, kita benar-benar deserve-nya tuh luar biasa. Nah itu dia. Jadi teman-teman jadi motivasi juga buat teman-teman yang mungkin barangkali kemarin belum. Iya. Belum Nah, ikut. Jadi yuk, jangan teman-teman. sampai terlewatkan tahun depan. Nah, Pada nyesel bro. Iya. maka jadi kita kejar gitu ya, kita Jadi kejar tahun ini supaya tahun ini supaya tahun depan kita bisa ikut awarding night ya. Betul, Supaya nggak Kemarin Alphardnya masih bisa diparkir di situ ya. Besok udah nggak bisa tuh. Ya udah. banyaknya. Oh, gue tuh ketemu pas lagi di hotel di Aston itu ketemu nasabah gue bro. Lu ketemu nasabah? Iya, ketemu nasabah gue di bawah, ternyata dia satuin. Ini Alphard punya lu semua di Baru istimewa. tahu dia. Ini Alphard grup lu semua. Grup Manulife, Infinite Dream bos, agensi gue. Gila nggak dong? Gila. Sampai artisnya aja, si DJ aja dijemputnya bukan pakai Alphard loh. Oh iya bro. kah? Oh. Bukan, nggak pakai si Alphard. Piki. Iya. Nah, itu temen gue. Teman kecil ya, atau teman main kelereng. Itu gue kenal sama dia. Iya, Cuma iya, dia nggak iya. kenal sama gue. Itu masalahnya bro. Iya, Gimana? Jadi gini, sekali lagi terkait masalah rekrut ya, ini juga buat pengetahuan buat Teman-teman teman-teman. juga. Jadi kalau lu, gue tanya, kalau rekrut itu lu screening dulu atau pokoknya rekrut dulu masuk ntar seleksi alam deh. Gue kayak nelayan bro. Nelayan nggak pakai pancingan, pakai jala, Pakai jala. Ah. iya kan? Udah pokoknya Lu lu pakai nyebar-nyebar pakai doang acara gitu? udah Jala gitu aja, ketemu orang, Uh-uh. dia nggak mau ngambil produk gue tawarin bisnisnya. Hmm. Atau gue combine, Mm-mm. kayak bikin MLM gitu bro. Tahu kan? Heeh. Lu beli produknya, jalanin bisnisnya. Lu beli produk. Oke, tahu. Oke. Kayak MLM kan? Iya, Ya. iya, lu beli produknya jalan di bisnisnya. Oh iya, Bisnisnya. benar. Bilang kayak gitu kan. Udah gue tebar jala ya. Kan nanti kan kelihatan. Orang tuh kan kelihatan kalau kita sudah yang gue mau, gue memberikan pandangan, gue memberikan kesempatan, Iya. gue memberikan apa kayak semacam ini loh, yang lu dapat di sini tuh bukan hal yang ecek-ecek gitu loh. Dan pada kasih saat pandangan ke dia. Dan pada saat kamu ngerekrut, pernah nggak sih kamu nunjukin nominal angka pendapatanmu pada saat itu? Enggak. Supaya dia lebih tergiur gitu. Gue kalau untuk soal income gue Nggak ya? lebih keep. Lebih keep. Oke. Oke. Karena menurut gue itu apa ya, kalau itu ria ya. Iya, nggak sih? iya, iya. Ada istilah ria gitu, Pamer, seolah-olah. pamer. Gue gak mau kayak biar itu gue bilang gue udah capai sekian, yang penting cukup. Gue kabarin, gue kasih tau aja anak gue yang pertama kalau SD sekolah bulanannya berapa, yang TK bulanannya berapa, Ya. listrik gue berapa, Iya. sebulan ini berapa, dan gue bisa cukupin gitu kan di situ Iya, kan. Artinya kan Iya, artinya kita bisa bisa sendiri, hidup iya. gitu loh ya. artinya lu bisa survive di sini. Iya. Benar. Iya kan? Banyak mungkin ya calon-calon atau mungkin teman-teman di luar sana yang kadang ada kekhawatiran itu. Bahkan saya sendiri itu pun begitu. Iya. Gitu. Jadi saya udah cukup lama jadi karyawan, apalagi di industri perbankan yang Iya. notabene di comfort zone gitu ya. Ada beberapa facility, tapi saat gua memutuskan juga sama. Gua Iya. bingung ini kalau semisal ke sini yakin gak sih cukup gitu loh. Tapi Iya. lagi-lagi pasti ada keluarga yang support lu kan. Oh pasti. Nah, artinya Siapa berarti intinya ke situ bro ya, berarti ya. Gue tuh inget dulu nyokap gue, Ah. ya nyokap gue itu waktu suruh gue kerja beneran, dia bilang gini, itu gue belum merit, kan di gue dipanggil, kamu nggak mau kerja yang bener, selalu tuh. Padahal gue udah lumayan loh waktu itu. Tapi gue udah keluar dari kerjaan yang dari
Dari yang roti itu. pabrik, Ya. yang tukang Di roti ya. perusahaan roti itu gue udah keluar. Terus udah mulai lumayan lah, udah dapat trip apa. Nyokap gue bilang gini, gue ingat banget tuh di bawah pohon jambu. Kan gue ada pohon jambu. Jadi ngobrolnya di situ di ya. di bawah pohon jambu, kan rumah gue ada pohon jambu, Iya, ngobrol. iya. Kamu yakin akan tetap kerja kayak begini? Ya kan? Istri kamu udah posisinya udah oke, calon saya udah oke posisinya. Maksud nanti kamu yang jaga anak? Maksud kamu nanti yang mandiin anak? Tapi sekarang kejadian bro. Kejadian, cuma bedanya gue selain mandiin anak, gue bisa nyokain mereka. Iya, benar. Jadi, ya artinya peran kita sebagai kepala keluarga itu semuanya bisa tetap terpenuhi. Tetap tercover ya, tetap dan gue bisa ngikutin perkembangan anak gue. Nah itu dia. Waktunya itu yang gue juga suka, fleksibel. Benar. Itu yang gue pilih. Iya, makanya kemarin tim gue kan ngajakin meeting tanggal 17 atau 18 dia dikasih tanggal 18 aja ya. 17 kan hari pertama anak sekolah. Oh iya betul. Iya kan, jadi kalau kita di perusahaan kan kita harus ajuin cuti dulu kan. Iya, buat nganterin soalnya kan yang pertama. Dan gue tuh selalu ingat kalau kita mau anterin anak, kalau hari pertama sekolah tuh kita harus datang anterin dia sampai gerbang sekolah. Iya benar. Jadi kok yang lu bilang jadi gue keinget. Gue keinget ini pada baca ininya Pak Yusuf gak sih? sama si Casey. Oh iya. Udah dianterin gitu. Jadi gue juga ingat maksudnya anak gue juga sama ntar pas sekolah pertama kali ya udah di sounding gitu. Jadi nanti nganterin gitu. Ya udah kita anterin. Jadi kita sama-sama. Ada mamanya, ada saya. Jadi lengkap jadi komplit gitu. Jadi itu sebuah privilege yang mungkin buat orang lain itu mahal. Bukannya gini, karena pilihan orang untuk bekerja, ya kan, membuat mereka harus mengorbankan sesuatu. Waktu. Iya. Dan gue tidak mendiskreditkan orang bekerja. Iya, benar. Kita tanpa maksud itu. Maksud itu, cuma memang itu kan pilihan. Sekali lagi itu pilihan. Dan mereka, gue yakin mereka juga nangis gitu loh. Gue kok nggak bisa anterin anak gue. Iya nggak? Setuju nggak? Setuju. Mereka mau, tapi mereka nggak bisa. Iya. Karena tuntutan dari perusahaan. Dan pilihannya dari dia. Betul. Iya sih. Lu mau seperti apa? Iya benar. Gitu sih. Ya sebenarnya dia juga. Ya sebenarnya hidup itu adalah pilihan ya. Pilihan sih. Iya. Maksudnya ini apa yang mungkin barangkali hari ini kita sharingkan itu buat pengalaman juga buat teman-teman atau calon tim. Betul. Artinya yang udah mulai jengah nih, gue capek nih setiap hari udah dari jam 8 sampai jam 8 lagi gitu maksudnya ya malam. Atau yang pengen keluar dari zona comfort zone dan segala macam yang pingin tetap menikmati kebebasan tapi tetap dapat penghasilan. Jangan jadi sibuk tapi jadi produktif gitu. But be produktif gitu. Jadi menurut saya kita ini orang-orang produktif ya. Kalau menurut kita menurut gue ya gitu. Kita harus berani melangkah sih. Iya. Artinya kita harus berani bakar kapal. Nah, ya kan? Dia. Kita harus berani bakar kapal dan kita udah lihat nih. Lu misalnya nih jalan nih dari satu pulau ke pulau lain. Ya. Ternyata udah jalan kan. Terus kapal lu bakar di situ, lu harus bentuk ini pulau jadi bagus dong. Benar. Tapi sumber dayanya ada nggak di situ kan? Ada benar. Sekeliling bisa. Tinggal mau atau tidak. Benar. Sama berani atau tidak. Iya. Take it or leave it gitu ya. Oke, kembali ke pertanyaan teman-teman. Ada yang nanya? Ada nggak ya pertanyaan? Oke, sekarang ini. Oke. Nah, ini ada pertanyaannya dari Pak Sujud. Wah. Wakakakaka ya? Iya, wakakakaka. Halo Pak Sujud. Selamat siang Pak Sujud. Dari Jogja nih, dari Jogja nih. Dari Jogja. Wah. Ini Jogja. Jadi waduh. Ya. Oke, saya bacakan ya. Total timnya sekarang berapa orang Pak Adit? Sudah capek gue cepet. Ya, tadi bilang. Untuk yang kedua dari Shirley Yonas dari Makassar. Pak Adit, untuk mencapai 100 juta itu gimana pola kerja yang Pak Adit terapkan setiap harinya? Setiap harinya. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama jawabannya nih Pak Adit. Total tim. Totalnya berapa? Gue itu punya. BM berapa, LP berapa? Atau BD? Oke. Gue punya 2 BD, 2 BD Gen 1, ada 1
calon BD Oke. Gen 2 Oke. yang udah tinggal tunggu official. Oke. Ada 1 calon BD Gen 2 juga. Terus untuk direct gue sendiri gue punya PM berapa? BM itu ada 3, Oke. 4. Oke. 4 Ada 4 BM. Total LP? Total LP-nya ada kurang lebih 10 ya. Kalau yang direct. Yang direct. Direct 10. Banyak Terus juga. kalau yang dari masing-masing tim Bawaan BD BD berapa? yang dari timnya Mbak Soraya itu kurang lebih ada sekitar 20. Wah, lumayan juga ya. Ini luar biasa, ini udah nggak terbendung nih kayaknya nih. Mbak Soraya yang ini bener-bener iya. Total semuanya. total semuanya itu kurang lebih hampir 70 sampai 80. Wow. Ya. Wow. Ini Banyak bener. banget ya. Teman-teman, Banyak 1,5 tahun 70 manpower. Yes. Gue benchmarknya 1 bro, Pak Yusuf. Iya, udah nggak terbendung gitu kan istilahnya. Jadi kita udah karena gini, karena kalau kita ciptain kata sistem yang tadi jalan, udah. itu ke bawahnya kita bisa nggak tahu itu siapa. Iya, udah nggak tahu. Ini ternyata ini directnya ke gue ya. Fokusnya kita kan sebenarnya 5 orang di bawah kita. Iya. Udah yang ke bawahnya dia punya fokus 5 orang. 5 lagi. 5 orang lagi. Oke. Gitu. Oke. Untuk yang pertanyaan kedua tadi, apa pola kerjanya pola Untuk kerja mencapai Pak 100 Adit, juta itu gimana pola kerja yang Pak Adit terapkan setiap harinya? Pola kerja yang pasti gue keluar rumah itu kalau anak-anak udah beres. Oke, biasanya jam berapa nih? Sekitar jam 10. 11. Oh, Jam 11, jam ya. 11. Kan yang kecil belum sekolah. Iya. Oke, berarti kemana-mana dibawa? Enggak. Jadi gue titip sama nyokap. Oke. Cuma udah beres dulu nih. Udah beres. Mandi, udah apa segala macem, udah makan kan. Terus gue tinggal kerja. Kayak gue. Gue jam 10 pasti keluarnya. Iya, jam 11-an gitu Nah, kan. terus? Tapi kalau misalnya memang harus, kan tergantung ya. Memang harus Pagi pagi. ada ya janjian gitu janjian baru dulu, pagi gue ya? izin dulu. Iya, Oke. dikondisikan lah artinya. Artinya gini, bisa dibilang bahwa pola lu itu setiap hari harus keluar. Iya. Setiap hari artinya harus ketemu. Entah itu produksi atau rekrut. Nah, ada gue biasa bikin kayak gini nih. Kalau misalnya gue kan WhatsApp pasti jalan terus. Ya, kan? ya. WhatsApp kalau nggak apa tuh namanya, kalau nggak Rekrut ya produksi. Ya. Sama bikin iklan, bikin Personal branding gitu. personal branding, ya kan itu penting banget tuh. Oke. Untuk kita personal branding. Artinya lu di IG itu ya tanpa gimana orang udah tahu lu agen asuransi. Oke. Ya kan? Kadang orang takut loh bikin branding agen asuransi. Iya. Tapi gue bodo amat. itu tau nggak? Itu mengurangi pekerjaan kita 50%. Orang udah tahu. Udah tahu. Orang udah tahu lu Kita jadi kerjanya agen apa. asuransi. Once lu telepon dia, jawabannya cuma 2. Iya. Ya mau ketemu Atau tidak. atau enggak. Iya udah. Iya kan? Iya, dia udah tahu kita mau bahas apa. Gitu. Iya, kalau dia nggak mau, ya udah kita cari yang lain. Iya. Kalau dia nggak mau, kalau dia mau, berarti kan kita punya 2 peluang lagi nih. Nah, benar. Iya kan, dia mau beli produk Closing kita atau enggak. Iya udah. Gitu. Nah, personal branding penting banget. Oke. Jadi gue belajar dari personal branding. Kadang kalau kita di Jakarta itu ya, lu prospek sehari. Iya paling 4 itu udah nggak bisa loh. Udah susah. Karena kan banget. trafficnya kan paling dua Tapi sehari. once lu bikin branding, lu bikin sesuatu di Instagram lu. Oke, ini. Lu bisa prospek ke 1.000 orang. Iya, follower kita. Ya, Atau mungkin lu yang bisa lihat. kalau misalnya kayak kemarin branding kita yang kemarin kita ke Kemarin Bali kita- itu ya. Iya. Itu exposure-nya gede loh. Iya, benar. Ya kan? Itu kita kasih tahu ke orang-orang bahwa lu mau join ke grup kita ini asik. Iya. Nih, benar. Ya kan? Benar. Dan itu gue dapat satu tim, kemarin gue baru rekrut 1 tim gue. Itu gara-gara itu. Keren ya bro ya? Enggak keren banget gue bilang. Gitu. Jadi Oke. gitu. Ada pertanyaan lagi, Victor? Gak ada ya? Oke, untuk pertanyaan terakhir. Oh, Ini nggak udah. ada kan? Nggak ada, udah ya. Udah ya. Jadi ada 2. Ya, jadi Oke, Dua-duanya jadi dapat lah ya. dua-duanya dapat. No, Oke. Shirley Nara- sama Pak Sujud sweet aja. nggak dapat semuanya karena kita ngambilnya 3 orang ya. Oh 3 orang, satu lagi iya. gua dong. Oh nanti kalau untuk narasumber ada sendiri tuh, tenang aja bro. Iya. Nah untuk pertanyaan terakhir nih, Ya. pesan dan kesan untuk iDream Warrior dari Bro Adit nih seperti apa?
kayak pesan SBY aja. Lanjutkan. Simpel ya, lanjutkan. Simple. Jangan pernah berhenti, tingkatin terus. Kayak begini udah on track banget untuk ngebangun agensi yang besar. Ini udah on track banget. Artinya jangan berhenti buat semua tim iDream Group ya, dan para pengikutnya. Kita harus, kalau leader bilang apa? Turutin ya. Iya, Ikutin. follow the leader. Iya kan, salah satu rule di kita kan follow the leader kan. Jadi sama Nike bro. Just do it. just do it. Oh iya. Iya ya. Iklan mulu gua nih. Ayo. Gua tadi mikir apaan sih Nike? Oh iya sih. Dia, Just do it. jangan-jangan dia ini banyak sponsornya loh Mas. Nah ini biar di endorse. Iya, Teman-teman iya. follow IG saya ya, IG si Nah, Adit. itu kan jadi jangan lupa. Jadi ya kita bisa dapat banyak pelajaran dari Pak Adit ya hari ini. Terus kemudian teman-teman kalau misalnya kita kepingin, kita boleh loh. Ini sekalian saya mewakili ya. Iya. Kadang Boleh. kadang gini, saya mau sekaligus minta izin, Pak. Kalau semisal kadang kalau Pak Adit itu bikin personal branding, boleh nggak sih kita itu pengen kopas gitu maksudnya, sesuatu yang mungkin Oh. menurut kita itu bagus gitu loh maksudnya. Ambil aja. Nah, itu dia tuh Nggak teman-teman. masalah. Boleh, Udah tinggal saya mintain izin tinggal tuh. di capture, tinggal Artinya di capture. kita udah minta izin nih gitu kan. Artinya Benar. tujuannya memang ke situ gitu. Entah itu building team. Aku entah pernah itu- kok Mas minta sama dia beberapa kali ya bro Iya. ya gitu. Iya. Bro, Gue Aja. izin copas ya, oke. terus terang gitu. bukan sering kali screenshot. Oh, ambil aja. Screenshot beneran, gue screenshot. Iya. Gue screenshot. Ntar ini dah pas apa gitu, ntar gue Iya. iniin keluarin misal gitu. Kalau mau ambil aja. Cuma kalau menurut gua ya, kalau kita bikin sendiri itu Itu lebih sesuai. Iya, lebih sesuai dari dengan- gaya bicara kita. Betul. Oke, Ya, oke. Itu aja. Cuma kalau mau ambil mah silakan. Kan gua nggak pakai watermark juga kan. Nggak ada. Iya, maksudnya biasanya kan cuma ada kalimat apa gitu, Kalimat. kayaknya Iya. wah kayaknya bagus nih gitu maksudnya buat announce gitu maksudnya Itu kan. lawannya follow. cuma satu bro. Lawannya cuma satu. Apa? Males. Itu yang mesti dikalahkan bro. Bener. Itu tuh Malas yang mau mesti bikin dikalahkan. gini mah, Iya. mau Loh, otak-atik Mas, Canva bukan, gitu kan ya. karena ngedit itu memang butuh ketenangan Kreativitas. khusus, kreativitas. Iya, Ini nih, butuh. aku kalau lagi bikin nih flyer ya. Jadi butuh ketenangan gitu kan. Oh iya. Butuh ketenangan. Dan yang pasti butuh kemauan. Iya. Kalau nggak mau ya udah Iya. gitu terus gitu kan. Benar. Tapi Oke, semakin oke, sering oke. bikin ya lu akan semakin apa ya? Canggih, makin pintar. canggih. Iya. Gitu, dan kayaknya nggak bikin nggak enak gitu kali ya. Iya. Udah Iya. dari habit kali ya. Akhirnya Terus terus kalau lu tahu berhenti nih. nih, kalau berhenti bakal lama lagi berhenti. Iya, Oke, jadi harus udah kayak- konsisten. harus konsisten. Udah harus Kita bilang istiqomah. Iya. Iya. Ya, harus Rooming, gua konsisten, rooming. kan. Kalau Harus di muslim itu harus konsisten. istiqomah mah ini maksudnya kita Ikhtiar. harus Terus. bukan, Oh, bukan. konsisten, Istiqomah itu konsisten, konsisten. Jadi lu terus Iya. aja gitu Persisten. loh maksudnya. Gitu, maksudnya. Meskipun dikit-dikit tapi lu istiqomah terus Iya. aja lah gitu, persisten. Nike bro. Ah. Nah, just do it. Just do it. Oke. Oke, Teman-teman jangan lupa follow, kita belum tahu ya tuh follow IG-nya. IG-nya boleh, Adit. boleh. IG si Biar- Adit ya? IG si Adit. IG IG si Adit. Ya. Biar Ah. makin banyak followersnya, Iya, biar banyak jangan lupa. endorse-nya. IG si Adit. Jadi Nanti kalau biar dapat- mau ngelihat dia personal branding seperti Seperti apa, apa, kayak gitu ya. jadi juga bisa dikasih tahu kontaknya, Bro. Siapa tahu nih. Boleh. Dari YouTube ini nanti bisa nambah tim, bisa nambah follower, ya kan? Mau tanya-tanya, mau Iya. sharing gitu. Mau Dan sharing gimana cara gua ini. punya apa? IG gue itu personal brandingnya yang gue bentuk ya. Selain di asuransi, gue ini bapak-bapak Iya, Oh, sama kayak kita bro. anu keluarga ya? keluarga. Keluarga, Iya, oke. Jadi Family man lah gitu. ngangon ya. anak Iya. gitu kan. Angon Kemana anak. gitu. Lu Ya, tapi- pagi-pagi masih bisa Tapi itu life balance bro. Yes, that's it. Itu yang diimpikan banyak orang. Yang diimpikan banyak orang. Iya, Iya kan? karena nggak semua orang bisa Iya menikmatin tapi itu kan lu ya. udah dapetin ya. Tumbuh kembangnya anak ya. Ini kenapa sih mic-nya nyetrum-nyetrum mulu? Oke, teman-teman kalau tidak ada pertanyaan lagi, untuk podcast siang hari ini kita akhirin. Terus nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung Boleh chat DM, boleh di DM Bro Adit. Berapa ya nomornya kan? Bro? Tadi udah disebutin ya? Belum. Berapa? Silakan disebutin Bro Adit. Di 0817 0817
0709225. 0817 08 25 225 070 Kan 0817 07 07 Nah lo 09225 09225 ya elah nomor handphonenya sendiri lupa. Sama Untung gak lupa sama bini. 0809 Lu 89-nya 4 kali. 080989 ya elah iklan lagi. Lu apal banget ini. Kayaknya kita Curiga loh orang-orang Mas Jaririn. lama itu sukanya nonton TV. Nah itu. Oke. Ikut training personal branding. Nah, iya. harga di situ. Nah, itu Oke. dia teman-teman. Ya nanti Iya. gini, mungkin kalau semisal Bro Adit ada info-info terkait tadi ya teman-teman, monggo lah di-share gitu ya. Ada nanti. Nah, Iya. makanya nanti semisal Nanti. terkait dengan tadi, Siap. jadi buat ilmu juga buat kita supaya kita lebih jago lah. Lah, Betul. jago personal branding gitu ya. Terus kemudian ya mungkin tiba-tiba ada tim yang dari situ kan bisa juga kan seperti itu. Betul. Oke, Oke, teman-teman. teman-teman pokoknya jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe. Terus jangan lupa juga untuk di share ya. Ya, share, Jadi teman-teman ya, untuk yang pengen ini nambah rekrutan, silakan di share ke ini calon rekrutan. Terus nanti bisa ya mereka bisa biar subscribe juga. Oke? Pokoknya saya ucapkan terima kasih untuk narasumber kita pada siang hari ini. Thank you buat Terima waktunya. kasih Ya. Pak Thank you. Adit. Terus selamat. Buat kesempatannya. Terima kasih sudah duduk di kursi panas ya Pak Adit ya. Rasanya enak ya. Gue mau jatuh dulu. Oke. Oke, kami bertiga mohon pamit undur diri ya teman-teman ya. Selamat siang. 5, 4, 3, 2, 1. Yes, ya. Semangat pagi. Pagi. Thank